Pernah kepikiran gak sih, gimana kalau sebuah negara itu membangun ekonominya bukan dari modal atau sumber daya alam, tapi dari keahlian rakyatnya sendiri? Nah, itulah ide dasar di balik Sekolah Rakyat di Indonesia. Sebuah gagasan yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini benar-benar mengubah cara kita memandang ekonomi. Biasanya kan kita mikir ekonomi itu ya soal duit, investasi, pabrik. Tapi gagasan ini membaliknya 180 derajat. Aset terbesar kita itu ya manusia dan kemampuannya. Bukan lagi sekedar jadi tenaga kerja, tapi jadi sumber kekayaan itu sendiri. Oke, buat ngertiin ide ini, kita harus mulai dari filosofi dasarnya dulu, namanya monopluralis. Gampangnya gini, ini adalah ide kalau kita sebagai manusia itu punya dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi, kita pengen sukses buat diri sendiri, tapi di sisi lain, kita ini bagian dari masyarakat. Nah, inilah fondasi yang bikin seluruh pendekatan ekonomi ini jadi unik banget. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari akarnya, yaitu filosofi di baliknya. Terus kita lihat gimana ide ini diwujudkan jadi program nyata, gimana program itu mengubah peta kekuatan ekonomi, dan apa kata para pemikir di baliknya. Terakhir, kita bakal lihat visinya buat masa depan. Siap ya? Baik, kita masuk ke bagian pertama, gagasan intinya. Sebenarnya apa sih yang bikin pendekatan ekonomi ini begitu khas, begitu Indonesia? Disinilah filosofi monopluralis tadi jadi konkret. Ada dua konsep kunci. Yang pertama, kekeluargaan. Artinya ekonomi itu usaha bareng-bareng, bukan kompetisi bunuh-bunuhan. Yang kedua, gotong royong. Ini mesin penggeraknya. Beban dipikul sama-sama, hasil dinikmati sama-sama. Ini beda banget kan sama model ekonomi yang cuma mikirin untung rugi pribadi. Oke, filosofinya udah jelas, keren. Tapi gimana caranya ide sebesar ini diwujudkan jadi sebuah kebijakan yang jalan di lapangan? Nah, sekarang kita lihat implementasinya. Nah, ini dia nih masalah di dunia nyata yang mau dipecahin. Banyak banget negara menghadapi tantangan ini. Banyak orang butuh kerja, tapi keahliannya nggak nyambung sama yang dibutuhkan industri. Gimana coba cara mutusin lingkaran setan ini? Jawabannya adalah program pelatihan kayak Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas. Tapi perhatiin deh, tujuannya itu bukan cuma biar orang dapat kerja. Tujuan utamanya yang lebih besar lagi adalah supaya mereka bisa menciptakan kerja sendiri. Di sisi lain, ini juga soal keadilan, yaitu ngasih kesempatan buat mereka yang selama ini mungkin ketinggalan. Prosesnya itu logis banget. Pemerintah yang mulai, nyiapin fasilitasnya. Terus, komunitas lokal yang ambil alih, yang ngelola, biar pelatihannya pas sama kebutuhan di sana. Rakyatnya dapat keahlian praktis, dan yang paling penting, lulusannya ini nggak lari ke kota besar, tapi malah jadi motor ekonomi di daerahnya sendiri. Ini siklus yang nguatin komunitas dari dalam. Kebijakan ini tuh bukan cuma soal ekonomi loh, ini juga soal pergeseran kekuasaan. Karena ya setiap kebijakan ekonomi itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yuk kita lihat gimana peta kekuatannya berubah. Nah, ini dia poin krusialnya. Selama ini kan kita sering banget ngomongin pemerataan kekayaan atau modal, tapi pendekatan ini nawarin sesuatu yang lebih mendasar, pemerataan pengetahuan. Logikanya sederhana, kalau Anda punya pengetahuan, Anda punya kekuatan buat menciptakan modal Anda sendiri. Jadi, siapa yang diuntungkan dari pergeseran ini? Jelas, masyarakat di lapisan bawah, anak-anak muda di desa, UMKM lokal, mereka sekarang punya daya tawar. Terus, siapa yang terganggu? Tentu saja, industri yang selama ini keenakan karena dapat tenaga kerja murah dan gak terampil. Ini pergeseran kekuatan yang sangat real. Yang menarik dari struktur ini adalah keseimbangannya. Negara itu perannya cuma sebagai fasilitator, bukan yang menguasai semua. Masyarakat, masyarakat jadi pemilik dan pengelola aktif, bukan lagi cuma penerima bantuan pasif. Terus pasar gimana? Pasar bukan lagi raja, tapi diajak jadi mitra buat kerjasama. Ini benar-benar model gotong royong dalam skala besar. Ide modern ini sebenarnya punya akar sejarah yang dalam banget loh. Coba deh kita dengar suara para pendiri bangsa yang pertama kali menggagas ekonomi yang berpihak pada rakyat ini. Dengerin deh kata-kata dari Bung Hatta ini, kuat banget. Beliau ngelihat pendidikan itu bukan cuma soal ilmu, tapi soal kedaulatan. Rakyat yang cerdas itu adalah rakyat yang merdeka secara ekonomi. Jadi, program sekolah rakyat modern ini sebenarnya adalah gema dari visi beliau. Profesor Mubyarto, yang bisa dibilang arsitek utama sistem ini, ngingetin kita soal dimensi etisnya. Ekonomi itu bukan sekadar angka dan untung rugi, tapi soal moralitas dan keadilan. Keberpihakan pada yang lemah itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan kutipan ini benar-benar menegaskan gagasan politik utamanya. Pertanyaannya kan, siapa yang seharusnya berdaulat di dalam ekonomi? Apakah pasar dan pemilik modal, atau rakyat itu sendiri?
Nah, kebijakan ini adalah upaya nyata buat mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat. Program ini sudah berjalan dengan baik, tapi apakah sudah selesai? Tentu belum. Sekarang kita lihat ke depan. Gimana caranya program ini bisa berevolusi biar bisa sepenuhnya mewujudkan cita-cita para pendirinya? Ini dia pertanyaan kuncinya untuk langkah berikutnya. Ngasih keahlian itu udah hebat, tapi langkah berikutnya yang jauh lebih revolusioner adalah gimana caranya para lulusan yang terampil ini gak cuma jadi pekerja, tapi jadi pemilik usaha secara bersama-sama. Dan inilah 3 rekomendasi konkretnya. Pertama, jangan berhenti di sertifikat kelulusan, tapi bantu mereka bikin koperasi. Kedua, di kurikulumnya ajarkan juga etika dan karakter, bukan cuma cara ngelas atau coding. Dan ketiga, pemerintah harus jadi pembeli pertama dari produk-produk mereka. Ini adalah bentuk gotong royong dalam skala negara. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Intinya, tujuan akhirnya itu bukan cuma ngejar angka pertumbuhan ekonomi atau PDB. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang mandiri, ekonomi yang tangguh, dan manusia yang bermartabat. Kenapa? Karena mereka punya keahlian dan kepemilikan di tangan mereka sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita ternyata bisa mendistribusikan kembali pengetahuan, yang notabene aset kita paling berharga, coba bayangkan, apalagi yang bisa kita bagikan secara lebih adil untuk membangun masyarakat yang lebih baik untuk semua?